Salam dari Siberia kawan-kawan. Hari ini minus 32, 34 di Siberia. Satu kegiatan yang tidak pernah terlewatkan ketika musim panas di Siberia adalah memanaskan ruangan. Sekarang saya ingin memperlihatkan kepada kawan-kawan semua bagaimana memanaskan ruangan di Siberia menggunakan batu bara. Ikuti cerita kami, suara dari Siberia. Banyak tuh, banyak. Что делаешь? Ты что делаешь, Ваня? Ой, внутри. Я шарф не одел. Давай. Kita lihat kawan-kawan, ini adalah batu bara yang sudah digiling. Kita lihat batu bara yang sudah digiling dan akan dimasukkan ke dalam bunker. Sekarang kita lihat bagaimana membersihkan batu bara dan bagaimana memasukkan batu bara ini ke dalam bunker yang sudah ada. Ужас. Ой. Ваня, иди сюда. Давай. Вот я поднимаюсь. Halo kawan-kawan. Как дела? Отлично. Ой. Осторожно. Ваня, hati-hati berbahaya. Что значит? Hati-hati berbahaya. Повторяй. Хаты-хаты бур-бур-бура. Hati-hati berbahaya. Хаты-хаты бур-бур-хая. Berbahaya. Бур-бур-хая. Berbahaya. Быр-бар-хая. Hati-hati berbahaya. Хаты-хаты бур-бур-хая. Осторожно. Давай, подай. Ой. Ай. Wah, kawan-kawan, ini adalah bunker di mana dalam bunker ini bisa dimasukkan 3 sampai 4 ton batu bara yang sudah digiling. Kita lihat bagaimana cara memasukkan batu bara dalam bunker ini agar pada musim dingin kami tidak kedinginan di rumah atau di gereja. Ketika saat ini masih hangat, +2, -2, kami masih menggunakan kerja tangan. Kami menuangkan pelan-pelan batu bara ini di bunker. Kita lihat nanti di atas itu bunkernya. Dan kemudian kalau sudah musim dingin, kita akan memesan mobil khusus di mana mobil itu yang akan menuangkan batu bara itu 3 sampai 4 ton dalam bunker ini. Kita lihat bagaimana susahnya tinggal di Siberia, tetapi kalau ingin tinggal kita harus melakukan ini. Kita lihat, inilah bunker yang akan diisi 3 sampai 4 ton batu bara. Suatu pekerjaan yang sangat sulit, tetapi ketika dilaksanakan, dilakukan dengan senang hati, maka pekerjaan itu menjadi ringan.
Давай, как, Даниил? Помогать священникам? Отлично. Надо помогать священникам. Особенно зимой. Kawan-kawan, dalam bahasa Rusia, pipa ini namanya Demahot. Kita lihat, ini pipa bukan sembarang pipa, bukan pipa besi biasa. Kenapa? Lewat pipa inilah asap batu bara itu akan keluar. Tinggi pipa ini yang digunakan untuk mesin yang otomatis, mesin pemanas yang otomatis adalah 6, paling rendah itu 6 atau 5 meter. Kita lihat. Jas. Oh, inilah kehidupan di Siberia, saudara. Jatuh bangun hanya untuk bertahan hidup agar tetap hangat di ruangan, di rumah atau di gereja. Kita lihat. Kawan-kawan, kita lihat. Ini adalah rumah khusus yang dibangun untuk disimpan mesin pemanas yang baru saya beli 2 tahun yang lalu. Mesin pemanas ruangan yang otomatis. Kawan-kawan, kita lihat di sini ada 2 pipa yang berbeda. Dalam bahasa Rusia, pipa ini adalah pipa yang menghantar air panas yang sudah dipanaskan dalam mesin pemanas ini ke rumah atau gereja. Ini air panas, air yang sangat panas, yang dalam bahasa Rusia dinamakan padacha. Sedangkan ini adalah pipa dalam bahasa Rusia yang dinamakan abratka. Artinya pipa ini menghantar air yang sudah semakin dari waktu ke waktu semakin dingin di ruangan, dia akan kembali ke tempat atau mesin pemanas, abratka. Ini mesin pemanas yang dibuat di Rusia, tetapi namanya adalah mesin pemanas Jerman. Ini kita lihat, ini bunker di mana diisi batu bara. Ini adalah bunker yang dibuat sendiri, yang dilas sendiri, tidak dibeli dengan mesinnya. Kami hanya membeli mesinnya, tapi tidak membeli bunkernya. Dan bunker ini dilas sendiri oleh master las. Di sini ada 2 mesin pompa. Jadi ketika satunya bermasalah atau rusak, maka kita langsung bisa pindah ke mesin pompa yang kedua. Karena pada musim dingin tidak ada kesempatan untuk memperbaiki mesin yang rusak, karena musim dingin itu tidak menunggu kalau perbaik dulu atau tidak perbaik dulu, tapi musim dingin itu terus berlanjut. Karena itu saya lebih berhati-hati, persiapkan diri betul-betul untuk menghadapi musim dingin yang lamanya 7 bulan. Kita lihat di sini, ini adalah terowongan atau lubang di mana batu bara itu turun. Ini adalah mesinnya. Mesin ini seperti mesin giling. Dia menolak batu bara ini ke dalam tempat pembakaran batu bara. Tetapi kita sudah setel mesin ini, berapa kali dia tolak, berapa kali dia istirahat. Kalau ini juga ada mesin yang kedua. Mesin ini baru saya perhatikan tahun ini, sangat membantu saya karena mesin ini menolak debu batu bara yang sudah terbakar, sehingga di sini tidak begitu banyak debu, tidak perlu dibersihkan setiap hari karena debu batu bara itu sudah ada di luar, di gerobak. Di sini adalah air. Dan air ini akan dipanaskan
dan air yang panas itu akan mengalir dari ruangan ke ruangan di gereja dengan mesin pompa yang ada. Kita sekarang harus bersihkan ini supaya tidak menghalangi panas yang akan memanaskan air. Ini untuk membersihkan lubang-lubang ini, kita lihat. Kawan-kawan, ini mesin atau tempat pembakaran yang sesungguhnya. Kita lihat. Sekarang dia belum bekerja karena pada waktu saya mau bersihkan tadi saya sudah kasih mati. Sekarang kita tutup dulu. Kita lihat. Sekarang saya akan menghidupkan mesin. Selama proses pembersihan tadi dia sudah turun, sudah 41 ya. Biasanya kami membutuhkan 50 derajat Celcius. Saya sudah kasih mati, sekarang saya kasih hidup. Kita lihat. Di sini setiap 10 detik mesin yang mendorong batu bara itu akan bekerja, lalu dia istirahat, lalu 10 detik lagi dia akan bekerja lagi, dorong selama 5 detik. Jadi otomatis dia bekerja, sehingga selama 24 jam tempat pembakaran ini tidak akan pernah mati. Dia hanya beristirahat, lalu kemudian hidup lagi ketika suhu itu menurun. Dia akan kasih naik lagi, menyala lagi, lalu sudah sampai pada 50 derajat Celcius dia akan berhenti, beristirahat, dan kemudian sampai dengan 40-45 dia akan mulai bekerja lagi. Itu sistem otomatis ya, sistem yang bekerja. Kita lihat. Sekarang kita lihat kami sudah membersihkan batu bara ini dan mesin pemanas ini, dan mesin ini dibersihkan setiap 3 atau 4 hari. Itu kalau sekarang ya, puncak musim dingin di luar 30 bahkan sampai 40 derajat harus dibersihkan agar bisa bertahan hidup di Siberia.